anak kos ya. Kalau terus bapak kosmu itu meninggal, apakah kamu lari? Bukan masalah larinya, yang aku tanya ini ketika kamu diundang di tempat orang meninggal itu, kamu kan diberitahu dulu nih, nanti kita acara ibadah misa arwah abang di sini ya, soalnya kepercayaan kita begini-begini. Biasanya ada pemberitahuan gitu sih. Kalau abang dari Kalau anak kos ya ngumpul aja, karena kita anak kosnya bapak tersebut, itu ya kita ngumpul di situ di depan itu. berarti anak itu semuanya muslim. Anak kosnya rata-rata muslim, cuma bapak sama ibunya yang Katolik. Tapi saya nggak percaya si bangsa. Nah, ngapain saya berbohong sama kamu? Karena saya kan tanya toh. Lagian kalau orang meninggal seperti itu kan ada apa nyembelih babi kayak gitu kan. Saudara muslim tuh udah disediakan tempat yang lain, misalnya dia muslim tidak melakukan makanan khusus muslim gitu. Nah, ketika di tempatmu mana sekarang? Tempatmu mana sekarang? Di NTT. Di NTT. Berarti di sana itu sering nyembelih babi. Sering, setiap kali ada acara pasti. Kalau di Jogja itu nggak ada yang nyembelih babi. Benar nggak ada. Soalnya ponakan saya yang pastor, dia juga pernah di Jogja loh. Bukan masalah itu, maksud saya kalau ada acara kayak gitu. Di Jogja itu banyak loh yang makan B2. Saya kan sering Di Jogja itu Jogja. Dia itu ada seminari Katolik loh, ada rumah sakit Katolik, ada sekolah Katolik, banyak di situ. Mungkin circle-nya karena bapak kos ibu kos saya itu. Enggak, Oma, kamu iniin dong di Jogja tuh. Saya itu kalau di Jogja itu banyak Kristen Katolik loh. Di Jogja tuh banyak Katolik loh. Nah di situ banyak orang yang jual babi guling. Itu banyak loh. Karena saya waktu ke Jogja aja gampang dapetin babi guling. Ya mungkin circle-nya. Saya kan ngomong tadi circle-nya toh. Ya. Ini gini bang. Ceritanya. Kalau memang dia nggak nyembeli, pastinya dia beli kilo itu. Enggak nyembeli sama sekali. Bahkan saat sebelum meninggal sakaratul mautnya itu saya ada di rumah sakitnya. Banyak babi guling, iya. Aku orang kesana kok. Banyak. Mulai dari sakaratul maut di istilahnya sampai dibawa ke rumah, kan bawa ambulan itu saya nemenin terus. Karena bapak kos tersebut itu nggak punya anak, persoalannya kayak gitu. Jadi saya merasa ini tanggung jawab saya juga. Kebetulan anak kosnya itu kan laki-laki semua, juga ikut semua. Ceritanya semacam itu. Nggak tahu kalau sekarang. Oke, baiklah, besok jangan lagi ya Bang. Udah kan sudah bertanya di sini. Jadi minta tolong besok jangan lagi karena itu sakral buat kami Bang. Ya. Itu sangat sakral buat kami. Host itu sangat sakral buat kami. Jadi siapapun yang mempermainkan hosti ya, itu ada rasa ini tersendiri umat Katolik. Ya, jadi kalau bisa sekarang kan sudah tahu, sudah paham, sudah mengerti. Jangan ulangi lagi ya Bang. Kalau di Muslim kan bapak kos saya itu kan sering dapat sembelihan, hewan sembelihan. Sering sekali dia dapat hewan sembelihan, itu juga nggak apa-apa ya. Loh, kalau kita ya memang nggak apa-apa bang, nggak kayak abang mereka. Kalau bukan kamu yang motong, kamu nggak makan. Kalau kita udah semuanya halal, nggak ada bilang kalau saudara
Muslim yang ngasih haram, kalau saudara Kristen ngasih nggak ada kayak gitu. Semua makanan yang diciptakan Tuhan itu halal buat kami. Iya. Gitu. Nggak ada pembatasan sih. Kalau kita pakai pembatasan, seolah-olah saudaranya kita yang Muslim ini kita jauhi gara-gara makanan. Itu nggak boleh kita, Bang. Di NTT itu toleransinya tinggi sama saudara Muslim, ya kita berbaur, ada acara ya sama-sama. Nggak tahu kalau di Jawa sih, kalau kita di NTT nggak seperti itu. Bahkan orang saudara Muslim di sini juga ada yang piara anjing, ada bisnis babi juga nggak apa-apa. Kalau di Jawa rata-rata itu yang Katolik atau Kristen itu memang dikasih. Bahkan kalau saya anak kos itu kan biasanya dikasih hewan sembelihan, itu dikasih juga. Saya karena saya dulu nggak ada tempat memasak, makanya saya masak di tempatnya Pak Kos. Itu juga nggak Itu masak. namanya rezeki. Orang gini bang, kita di sini di tempat kerjaku nih banyak orang Muslim juga. Kemarin kan ada acara apa? Kalau penyembelihan tuh apa namanya? Hari Raya Idul Adha. Kita kok yang menyembelih sapinya itu gampang. Dibagi-bagi tuh daging, banyak lagi dikasih dari saudara Muslim. Kalau yang nyembelih non Muslim biasanya nggak boleh. Kenapa? Karena di dalam saat menyembelih itu kan harus baca syahadat juga. Allahu Akbar kayak gitu kan. Kan ada tata caranya itu. Jadi saat menyembelih hewan kurban itu kan ada doa sama tata caranya, terus syahadatnya juga. Makanya non Muslim itu kalau di Jogja nggak ada yang nyembelih, tapi kalau hewan kurbannya boleh dimasak. Tapi kalau ikut menyembelih nggak boleh. Nah, kalau menguliti atau membagi itu boleh, baru boleh. Menguliti, membagi, boleh. Woi, kok ditinggalkan sendiri nih? Soalnya Ini pada kabur ini. udah Apa dikasih ini? tahu bapak jangan lakuin lagi, bapak nggak mau dengerin. Udah dibilang bapak betul sekali di sini. Saya sudah bilang. Sudah saya bilang kalau bapak mau belajar tentang kekatolikan DM nanti saya kasih tahu. Bapak nggak mau tahu. Nah bapak tanya-tanya udah dibilang bapak jangan ulangin lagi. Masih juga kan bingung bapak betah kali di sini. Aku tuh betah itu gara-gara bertanya. Kalau nggak bertanya maka nggak. Iya bertanya nanti iman Katolik nanti dikasih tahu sama orang yang sudah paham tentang Katolik. Tadi saya tanya tuh kalau dulu kan saya pernah ke. Bapak kalau mau ngobrol-ngobrol kita di sini. Ya kita ganti yang lain ya Pak ya. Kenapa? Pertanyaan kan saya belum selesai. Iya dia mau jadi Katolik tapi saya nggak bisa memberitahukannya karena kan saya udah bilang saya minim tentang pengajaran kekatolikan walaupun saya orang Katolik karena kan ibaratkan yang tahu tentang cerita saya mungkin mereka mengerti gitu loh. Nah kalau bisa teman-teman Katolik aja yang memberitahukan memberikan pengajaran sama Omah ini gitu. Saya tadi tanya tentang Gua Maria. Kenapa kalian Gua Maria nggak jawab? Udah dibilang saya nggak pak, ibaratkan belum saya nggak paham pak. Apalagi saya, kalau saya nggak paham, lebih nggak paham dibanding Kalau kamu. dibilang saya kalah, iya saya kalah. Saya jujur, kan kalau berbicara tentang firman Tuhan, saya jujur bapak sejak sampai kapanpun saya ini, gitu. Karena kan saya memang dari awal ya tidak bertujuan di dalam kegerejaan, tetapi saya akan mengatakan keimanan saya bahwa saya itu adalah Katolik,
gitu loh. Tetapi saya tidak pasif untuk belajarkan tentang iman Katolik karena saya belum belajar tentang iman Katolik. Tetapi kalau berbicara tentang Alkitab, apa yang dituliskan di dalam Alkitab ya itu yang saya sampaikan. Gitu loh, paham Pak? Kenapa kamu Ini kayak mana buku Pak? Usah boy. saya itu baru tanya tentang Dua Maria, dia nggak mau jawab. Coba bantuin itu Linda itu Dua Maria. Saya ini Protestan bukan Katolik, tidak pantas untuk nggak bisa, nggak boleh Protestan, nggak boleh, jangan Di Protestan Dua Maria ada. Tanyanya yang umum, kau tanya tentang denominasi Katolik, kau harus ke orang Katolik. Enggak di Protestan itu nggak ada Dua Maria kan? Ya kita juga Maria juga kenapa? Masalah majalahnya apa majalahnya? Ini roti dari Kenapa majalahnya? saya orang yang mengerti, orang yang tahu saya ya tentang latar iman Katolik mereka ngerti gitu karena kan saya kan baru pindah nah belajar masih belajar kalau dibilang masih belajar belum berani untuk mensuarakan karena belum pantas. Ya udah gitu, kalau gitu saya tanya deh Oma. Ya. Pengertian bagian nggak apa-apa. Tentang Al-Quran di Al-Maharij nomor 40 tahu nggak? Al-Quran Al-Quran aku tahu kita uji, tapi kalau umpamanya kamu tanya mengenai ini ya harus saya buka dulu. Nah, buka dulu surat 70 minum. nomor 40 Pakai AI aja ya. Hah? Oh, udah pindah. Oh, Tuhanmu habis. Kamu tanya surat apa? Surah Al-Maharij nomor 40. Pakai Quranmu dong. Saya aja pakai Quran. Saya aja punya Quran 3 lah Quran saya. Dari Arab Saudi, dari Indonesia ada. Masa pakai AI? Apa? Saya tanya ke AI. Udah pindah AI. Ya terserah kau lah. Mau AI ke mau EO ke. Kan nggak apa-apa tuh kalau saya kurang paham. Ya udah Al-Maharij. Saya pakai AI. Ya Al-Maharij. Ya Al-Maharij nomor 40. Coba kau jelaskan. Ayat suci Al-Quran Al-Maharij ayat 40. Ya. Berikut adalah ayat-ayat dari surah Al-Ma'arij dalam bahasa Arab, terjemahan dan tafsir singkat. Surat Al-Ma'arij. Ayat 40. Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi innal laqadiruna. Terjemahan, maka aku bersumpah dengan Tuhan pemilik tempat-tempat terbit dan terbenam, matahari, bulan dan bintang-bintang. Sungguh kami benar-benar maha kuasa. Tafsir singkat. Allah SWT bersumpah dengan dirinya sendiri yang merupakan Tuhan yang mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang-bintang. Sumpah ini menunjukkan kekuasaan Allah yang mutlak dan kebesarannya dalam mengatur alam semesta. Ayat ini juga mengandung penegasan bahwa Allah SWT maha kuasa atas segala sesuatu. Dia mampu menciptakan, mengatur, dan menghancurkan apapun yang Dia kehendaki. Oleh karena itu, manusia seharusnya tidak menyerahkan diri dan selalu tunduk kepada kehendaknya. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Ya. Oke. Di situ dikatakan fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi innal laqadirun. Aku ini siapa?
Maka aku bersumpah dengan Tuhan pemilik tempat terbit Aku siapa? terbenam matahari, bulan dan bintang, sungguh kami benar-benar maha kuasa. Tafsir singkatnya, Allah bersumpah. Ya, Allah bersumpah Aku ini siapa? dengan dirinya. Aku ini siapa? Aku. Ya, kalau di sini secara tafsir ya, ini tafsir ya. Allah bersumpah. Kok bisa Allah bersumpah? Iya. Iya. Memang begitu. Itu Allah bersumpah. Oh, Allah bersumpah dengan Tuhan di sini. Allah bersumpah dengan Tuhan. Tuhannya Allah siapa? Hah? Surat apa kok bisa Allah bersumpah, Bang? Nah, belum tahu kan surat Al-Ma'arij nomor 70. Cari dulu. Cari itu di AI lebih mudah. Pakai Gemini. Enggak, kadang-kadang kan kemarin tuh Bang ya, Ya, berdiskusi sama saya belajar itu juga pakai Gemini. Nah, tunggu dulu Oma. Nah, udah gitu, di dalam diskusi saya pernah dengar ceritakan tentang Isra Mi'raj. Cuman saya nggak tahu ayatnya di mana. Ada Isra Mi'raj ada. Iya, yang menyatakan Nabi Muhammad kan di rumah janda. Di rumah janda namanya Iya, Ummu Hani, bekas pacarnya. iya. Ditolak oleh Pacar. Iya, mantan pacarnya. Kan, Bang, katanya bukan mantan pacar ini. Iya, dia sepupunya, saudaranya. Tapi dia pernah menyatakan cinta kepada Ummu Hani. Ummu Hani tolak. Kan? Cuman orangnya nggak terima. Iya, terus tidur nginep di rumah Ummu Hani, mimpi dia naik ke langit ketujuh. Iya, aku cerita begitu, cuman aku nggak tahu ayatnya di mana. Di mana ayatnya dituntut lah aku ya kan. Ada ayatnya. Ini dulu. Untung aja ada si PPJ. Nah sekarang semua ayat-ayat Al-Quran saya catat sekarang. Nah di mana yang satunya nanti hilang lagi susah lagi aku cari. Di mana nak? Ini kertas sama satu. Melek. Aduh. Ya. Ini Di situ aku Allah bersumpah. katanya. Siapa? Ditantang Ustadz Wifi berani nggak? Siapa? Kenapa gimana? Oma. Ya, Bapak Lindra ditantang Ustadz. Oh, boleh saja. Boleh, bilangnya sama Ustadz Wifi boleh bilang. Datang ke sini bilang, jangan Tapi sekarang. tapi pakai data. Iya. kalau data sekarang mudah, pakai Gemini aja semuanya sukses. Ya silakan aja mau pakai Gemini kayak Gemono kayak. Ya, terus gimana? Ya, aku bersumpah dengan Tuhan. Aku ini Allah. Tuhannya siapa? Kamu kalau baca yang benar. Aku bersumpah dengan Tuhan. Fala uqsimu bi rabbil masyariqi. Maka aku bersumpah dengan Tuhan. Aku ini Allah. Dengan Tuhan. Tuhannya siapa ini? Kamu bacanya yang benar. Maka aku bersumpah dengan Tuhan pemilik tempat terbit dan terbenam matahari, bulan, bintang. Sungguh kami benar-benar maha kuasa. Jadi kayak gini loh, kalau digembalikan Tuhannya siapa? Ya, Tuhannya siapa? Ya Tuhannya jelas Allah dong. Di situ kan sudah kelihatan. Jadi Allah bersumpah dengan Allah. Ada dua dong Allahnya. Ya enggak lah. Loh, enggak lagi mana? Umpamanya kamu tuh namanya siapa? Kamu namanya Umpamanya saya. Ya, kamu Umpamanya saya. Indra. Umpamanya saya bersumpah. Saya bersumpah dengan Ica. Berarti ada saya, ada Ica nggak? Bukan Lidra. Bukan gimana? Kamu nggak sekarang Lidra kan? Kamu kan Lidra. Ya tuh. Ya. Kamu ada berapa Lidra? Ya satu. Ya sudah, kan selesai. Iya, terus dengan siapa? Dengan Tuhan. Jangan-jangan Lidra itu ada 2 atau 3. Gini, Oma. Saya ya nggak apa-apa. Kau pakai tafsir Gemini kayak Gemono kayak nggak apa-apa.
sekarang yang saya tanya, aku ini Allah bersumpah dengan Tuhan, artinya saya bersumpah dengan Ica, berarti ada saya, ada Ica, dengan, bukan atas nama, bukan demi. Di situ dengan. Coba pahami perkataannya. Dengan, bukan demi, kecuali aku bersumpah demi namaku atau demi Tuhan. Dia Tuhan, ini dengan, artinya kalau dengan itu bersama-sama. Saya berjalan dengan Ica, berarti saya bersama-sama Ica. Nggak mungkin saya berjalan dengan diri saya sendiri, nggak bisa. Coba kau jelaskan itu. Ya tafsirnya kayak gini ya, Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Kan tafsirnya kayak gitu, dengan diri. Di mana dengan dirinya sendiri? Itu dengan Tuhan loh. Aku dengan Tuhan, aku dengan Tuhan, aku dengan Ica, aku dengan Tuhan. Kalau kamu itu zat yang kekal, kalau kamu itu sudah kekal, tingkatanmu kan kekal ini, tingkatanmu kekal, bahwa kalau kamu itu bersumpah, masa kamu bersumpah dengan Tuhan yang lain, kan nggak masuk akal. Loh, itu katanya dengan Tuhan. Aku Allah dengan Tuhan. Bersumpah dengan diriku sendiri. Di mana kata diriku sendiri? Ya itulah maksudnya, dan maksud tafsir, kan. Oke, kita bicara tafsir. Kita bicara tafsir ya. Al-Qur'anmu sendiri melarang ditafsir. Al-Qur'anmu sendiri. Ya, Kita baca dulu. Al-Qur'anmu sendiri melarang menafsir, karena yang tahu takwilnya jangan ditakwil. Yang tahu takwilnya itu hanya Allah. Baca di surah ini. Sebentar. Jangan, nggak boleh ditafsir-tafsir. Sekarang saya tanya, di mana di dalam Al-Qur'anmu bahwa Al-Qur'anmu harus ditafsir? Di mana dikatakan? Atau dipindah di HP ini. Di mana dalam Al-Qur'an? kalau terjemahan, kalau dalam iman kami, kalau terjemahan itu namanya tafsir. Siapa yang suka? Lain, terjemahan itu bukan tafsir. Tafsir itu menafsirkan ayat-ayat yang tidak jelas atau ayat-ayat yang mutasyabihat. Kalau kita itu ya. Bukan. Apa dong? Apa? Yang benar itu tafsir, itu arti itu sebenarnya kan kita mengartikan Al-Quran itu nggak murni, benar-benar kita mengartikan. Di mana di dalam Al-Qur'an? Tafsir. Di mana di dalam Al-Qur'anmu Allah mengatakan ayat-ayatnya dia, wahyunya dia di dalam Al-Qur'an harus ditafsir? Di mana? Kalau kita selesaiin masalah tafsir dulu. Kita biar setelah pemahaman ya masalah tafsir. Kenapa umat muslim itu mengatakan tafsir kalau sholat itu harus nggak pakai bahasa Indonesia dan lain sebagainya? Ya karena tafsir itu masih istilahnya masih simpang siur, belum lurus. Tapi kalau dengan bahasa asli, kalau kita saya bacakan Ali Imran nomor 4. Dialah yang menurunkan kitab Al-Qur'an kepadamu. Di antara ayat-ayatnya ada yang muhkamat. Ada ayat-ayat yang muhkamat. Artinya muhkamat ayat yang jelas, tidak perlu lagi ditafsirkan. ayat 4 Ya, Ali Imran ayat 4. Ayat-ayat yang muhkamat tidak perlu ditafsir, itulah pokok-pokok isi kitab Al-Qur'an. Dan yang lain mutasyabihat. Mutasyabihat artinya ayat yang tidak jelas dan perlu ditafsirkan. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kecenderungan pada kesesatan, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat untuk
menimbulkan fitnah, kekacauan dan keraguan untuk mencari-cari tafsirnya, takwilnya, mencari takwilnya. Anda barusan berusaha mencari tafsirnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya atau tidak ada orang yang mengetahui tafsirnya kecuali Allah. Wih, kamu belajar banyak ya? Banyak, kalau saya dulu dari si Islam. Coba kau tanya, sekarang kau tanya sama AI, coba tanya nih, Quran ini, kau tanya AI. Tadi apa? Tadi surat Ali Imran ayat 4. Ayat 4. Ali Imran ayat 4. Beserta terjemahan dan tafsir singkatnya. Surat Ali Imran ayat 4. Kipas dia tidak kasih. Nasi wa Lampu juga dia tidak kasih. على استفاد حذف الحذف هي ضمة شرطة حذف كسرتية ضمة وله على الاستفاد حذف كسرتية زي ضمة انتقام Kesehatan dari minggu pagi. Tafsir singkatnya terjemahan Dari bos sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia yang dan dia menurunkan Al-Furqan, pembeda antara yang beda dan yang salah. Sesungguhnya orang-orang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha siksanya. Macet. Nanya AI aja masih macet. Ini soalnya saya nggak baca itu takut menyinggung kamu. Serius, tak bacain dulu ya, serius ya. Ya baca dong, dari tadi serius kok. Aku takut menyinggung kamu. Sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan, pembeda antara yang beda dan yang salah. Sesungguhnya orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat, dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasannya dan siksanya. Kayak gitu maksudnya. Muhkamat artinya apa? Muhkamat, ayat-ayat yang muhkamat. Macet. Ali Imran ayat 4 saya nggak ada Nggak ada apa? AI kan lebih jago. Anda kan pakai AI dong jelas. kamu tanya alat di Ali Imran ayat 40 di AI itu enggak Ayat 4 bukan ayat 40. Ayat 4 nggak pakai puluh. ini saya tanyakan Ali Imran ayat 4 Ali Imran ayat 4 yang saya bacakan tadi tafsirnya. Iya. Sekarang di mana tafsirnya tentang Muhammad? Ini ayat-ayat yang Muhammad dan mutasabihat. Apa itu artinya? Kalau tanya lagi ya ayat Muhammad sama mutasabihat. Iya tanya. Coba dong di Ali. Coba ketik Ali Imran. Ali Imran ayat 4 kepada AI. Nanti dia akan dijelaskan. Ketik lagi. terjemahan dalam Al-Quran yang pengertian muhkamat dan mutasyabihat. Nih, saya langsung tanyakan. Ayat yang memiliki makna yang jelas. Apa tanya Pak? Muhkamat itu ayat-ayat yang jelas. Muhkamat itu ayat-ayat yang jelas. Ayat-ayat yang jelas, yang sudah nggak perlu lagi ditafsir. Kalau mutasyabihat, ayat yang tidak jelas, yang perlu ditafsir atau ditakwil. Sedangkan dikatakan siapa yang mentakwil, tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Itu loh. Aku off cam aja ya. Kan Manusia nggak ada yang tahu. aku off cam aja ya. Kan mau keluar. Gak apa-apa diskusi sini ya. Ya, Daripada ini lagi enak banget kayaknya ngobrolnya. Udah lanjut. Ya, artinya di sini dikatakan tidak ada yang mengetahui takwilnya. Takwil itu tafsir.
kecuali Allah. Tafsirnya kecuali Allah. Nggak ada manusia yang tahu tafsirnya kecuali Allah. Gimana dong, Oma? Saya kayak gini ya, kalau pemahaman saya mengenai ayat yang jelas sama ayat yang mutasabbihat, yang maksudnya yang terselubung, yang belum bisa diartikan sekarang, itu memang benar yang ada ayat-ayat yang memang sengaja disembunyikan oleh Allah. Kenapa seperti itu? Ya itu Nggak ada ayat-ayat yang disembunyikan. Allah bukan tukang main sembunyi-sembunyian. Anak mutasabihat itu yang tidak dipahami, ayat-ayatnya yang tidak dimengerti oleh orang, oleh manusia. ini loh, mamanya teori Big Bang itu kan kalau orang mengatakan ada teori Big Bang zaman dulu, ya mereka yang nggak percaya, makanya itu kan seolah-olah takwilnya belum bisa dibuka sekarang takwilnya. Kapan dibukanya takwilnya? Nah, contoh kasus kayak di dalam rahim itu kan dulu ada istilahnya ada janin itu menempel di kandungan. Jadi kalau orang zaman dahulu mengatakan ya segumpal darah. Ya terus ditakwilnya kapan? Sekarang sudah ditakwil ulang bahwa Siapa yang mentakwil? ya para ulama dong. Dia kan nggak boleh. Ini Allah yang tahu takwilnya. Ngapain ulama, orang dilarang kok? Enggak, kalau sudah mengetahui, kalau sudah paham, oh ternyata ayat Al-Quran ini pandanannya ada, namanya kayak gini. Orang-orang dulu itu kan nggak paham, maksudnya orang-orang dulu nggak paham maksudnya apa ini, lah. Terus kemudian orang-orang sekarang paham, oh maksudnya seperti ini. Kalau orang dulu kan nggak paham mengenai apakah laut itu benar-benar ada yang terpisah. Terus Kalau orang sekarang kan tahu, memang ya sekarang tahu dari mana? Tahunya dari mana? kan banyak teknologi. Iya, teknologi tahunya dari mana? Ya kalau kayak gini lah, umpamanya kalau orang dulu mengatakan sebesar zarah kan orang dulu itu mengatakan kalau sebesar zarah itu kan yang kecil banget apa sebiji sawi. Orang-orang dulu kan ngomongnya sebiji sawi, padahal zarah itu kan nggak bisa mengatakan itu. Mungkin aja sebesar atom. Orang tahunya dari mana, Pak? Orang-orang sekarang yang tahu, kalau orang Iya, orang sekarang yang tahu dari mana? Karena di sini dikatakan yang tahu hanya Allah, manusia nggak ada yang tahu. ya karena petunjuk Allah dong. Dari mana petunjuk Allahnya? Kapan dikasih? Allah yang karena sudah dikasih teknologi. Iya, teknologi itu bukan takwilnya Allah. Allah yang takwil tahunya. Nah, maksudnya kayak gitu. Itu kan manusia juga teknologi. Makanya di situ kan ada akhirnya kan dikasih tahu. Dikasih tahu sama siapa? Ya kalau kita ngomong keuntungannya yang ngasih tahu Allah. Karena teknologi itu miliknya siapa? Iya, Allah nggak, tidak ayat ini Allah Umur tidak akan berapa? mungkin kasih tahu ke manusia. Berapa? Yang tahu hanya Allah sendiri. Maksud mulai Ya kamu sudah baca sampai selesai. Iya, baca lagi ya. ngerti. Ya. Ya. Hanya kita ya biar rusak. Untuk mencari-cari Apa? takwilnya atau Tidak. tafsirnya. Padahal tidak ada yang mengetahui Kita takwilnya sinkronkan kecuali Allah. Ali Imran ayat 4. Baca. Ali Imran ayat 4. Ya, baca lagi ulang pelan-pelan. Bahari ini cuma satu. Kalau Ali Imran ayat 4 ya. Ali Imran ayat 4 ini loh. Ya. Berikut adalah bacaan surah Ali Imran ayat 4 dalam bahasa Arab beserta terjemahan dan tafsir singkatnya. Surat Ali Imran ayat 4 dan qablu
هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بكسرة الناء بفتحة كسرة الناء على استفتحة الفتحة هي ضمة تنوين شم فتحة كسرة الياء ضمة تنوين وله على استفتحة كسرة الياء زي ضمة تنوين Intiqam terjemahan sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia dan dia menurunkan Al-Furqan pembeda antara yang benar dan yang salah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh adab yang berat dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan siksa. Tafsir singkat ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Al-Quran berisi ajaran-ajaran yang benar dan menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Namun, ada orang-orang yang ingkar dan kafir terhadap ayat-ayat Allah. Mereka tidak mau mengikuti petunjuk yang terkandung dalam Al-Quran. Akibatnya, mereka akan mendapatkan adab yang sangat berat di akhirat kelak. Allah SWT menegaskan bahwa Dia adalah Maha Perkasa dan mempunyai balasan yang setimpal bagi orang-orang yang berbuat ingkar. Tidak ada yang bisa lolos dari adab Allah SWT. Pesan ayat Al-Quran adalah pedoman hidup bagi manusia. Kekafiran terhadap ayat-ayat Allah akan berujung pada adab yang pedih. Allah SWT Maha Kuasa dan akan membalas perbuatan orang-orang yang zalim. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Tuh, ayat Ali Imran ayat 40. Ayat 40. Ayat 4, sorry. Ali Imran ayat 4. Oke, sekarang baca Ali Imran ayat 7, nomor 7-nya. Sekarang saya cek lagi ya. Ya, yang ayat Ayat 7. ya 7. Lalu, mari kita bedah surat Kita fair ya, fair ya. Ya. ayat 7. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم الزيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل وما يعلم Terjemahan, dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antara isinya ada ayat-ayat yang utama, itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang yang dalam hatinya ada kecenderungan pada kesesatan, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepadanya. Semuanya itu datang dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya, melainkan orang-orang yang berakal. Tafsir singkat ayat ini menjelaskan tentang bagian ayat-ayat yang merupakan Jadi takwilnya dari siapa? ayat-ayat yang memiliki makna yang jelas. Tafsirnya dari siapa? Aduh. Tafsirnya dari siapa? Jadi kalau Muhammad sama Mutasabih tadi menurut dunia hari ini hanya orang-orang yang istilahnya hanya orang-orang yang dikasih nantinya itu. Nggak ada, Pak. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah atau kecuali Allah. Titik. Orang-orang yang ilmunya mendalam berkata kami beriman kepadanya. Semuanya dari Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran. Ya, terus Ya, kecuali orang berakal. Iya. jawabannya di Iya, itu akhirnya. mengambil pelajaran. Yang saya tanya takwilnya, siapa yang bisa mentafsir? Takwil tafsir. Yang mentafsir hanya Allah. Gak ada manusia yang bisa. Iya Pak, maksudnya tafsirnya itu ya saat itu karena yang tahu itu cuma Allah, terus kemudian tahun terus masih banyak. Kenapa tadi Anda katakan ulamamu yang mentafsir? Orang pada punya Allah tahu, hanya Allah yang tahu. Manusia nggak ada yang tahu. Ya, kata-kata terakhirnya gimana? Iya, tidak ada yang dapat mengambil pelajaran. Nggak ada yang bisa mengambil pelajaran dari itu. Terus Ya kecuali yang berakal ambil pelajaran dari ayat-ayat itu yang tidak jadi
bisa sudah dijawab. Iya, ayat-ayat yang tidak bisa ditafsirkan oleh manusia, yang hanya bisa ditafsirkan oleh Allah. Itu mengambil pelajaran dari situ. Artinya jangan mentafsir, karena hanya Allah yang bisa mentafsir. Jadi Anda mengambil tafsir dari siapa tadi? Pencet. Banyak orang-orang dahulu itu tidak tahu tafsirnya karena dia tidak bisa istilahnya mengikuti perkembangannya. Lama-lama orang sekarang itu paham apa yang dikatakan Al-Quran karena sudah mulai tahu, sudah berakal, sudah pintar. Iya, berakal. Terus tadi Anda tafsirkan apa? Tadi Al-Ma'arij nomor 40. Aku bersumpah dengan Tuhan. Artinya aku Allah bersumpah dengan Tuhan. Tuhannya namanya siapa? Itu ayat yang mutasabihat loh. Itu ayat yang mutasabihat, yang tidak pasti. Terus bagaimana kau menjelaskan itu? Silakan. Yang mana? Al-Ma'arij nomor 40 tadi. Ayat suci Al-Quran Al-Ma'arij ayat 40. Maka aku bersumpah dengan Tuhan pemilik tempat terbit dan terbenam matahari dan bintang. Ya, aku siapa? Benar-benar Maha Kuasa. Aku siapa di situ? Aku siapa? Ya Allah lah, Allah Terus Tuhan itu siapa? Tuhannya Allah. Jangan ditafsir. Jangan ditafsir. Jangan ditafsir. Ingat itu Ali Imran nomor 7. Jangan ditafsir. Tuhan itu siapa? Kayak gini loh, terjemahan itu sudah tafsir. Terjemahan ya terjemahan, tafsir ya tafsir. Terjemahan itu yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia dari bahasa Arab, bukan tafsir. Baru ditafsir lagi yang dari bahasa Indonesia dan bahasa Arabnya. Macet. Coba pakai AI lagi. Coba pakai AI lagi. Pasti dia katakan pakai AI, pasti kan dia katakan tafsir singkat. Itu tafsir orang. Itu ditafsir. Ayo, apa lagi? Terjemahan itu juga terjemahan itu Sudah mulai. Terjemahan bukan tafsir. Oh, terjemahan ya terjemahan. Tafsir ya tafsir. Ya itu seperti kau tadi mentafsir Allah itu demi Tuhan, itu demi Allah, demi namanya sendiri. Itu mentafsir, bukan menerjemahkan. Terjemahannya sudah jelas. Aku bersumpah dengan Tuhan. Itu terjemahannya. Sekarang saya tanya dari terjemahannya. Aku Allah dengan Tuhan katanya demi dirinya sendiri. Itu tafsir namanya. Ya silakan. kenapa ayat-ayat Al-Quran itu nggak diterjemahkan sembarangan kayak gitu, nggak ditafsirkan sembarangan. Ya ya biar terjaga. Iya, yang mentafsir ini, yang menerjemahkan itu ke bahasa Indonesia itu orang pinter, orang terpelajar, itu pinter dia menafsirkan. Sekarang yang menerjemahkan, sekarang tafsirnya bagaimana? Nggak boleh ditafsir. Menjawab kamu dengan Jadi aku bersumpah dengan Tuhan. Terjemahan itu sudah tafsir. Ya oke, jadi terjemahan tafsirnya jangan berubah-ubah lagi. Aku bersumpah dengan Tuhan, itu udah terjemahan, sudah tafsir. Aku bersumpah dengan Tuhan, aku Allah, Tuhan itu siapa? terserah kau, yang penting sudah ku jawab. Macet. Tuhan namanya siapa? Namanya Allah. Dia itu ya Ayo, mau diapain lagi? Udah. kayak gini loh. Dia itu namanya kamu ya, kamu
nggak menyebutkan di mamanya di Amerika ternyata ada Linda yang lain. Aku itu Allah satu kan, Allah itu satu dan aku adalah Allah satu. Tuhan itu siapa? Kamu satu ya, kamu satu. Kamu bersumpah dengan diri kamu sendiri. Mana ada saya bersumpah dengan diri saya sendiri, mana bisa? Kamu nggak pernah bersumpah tuh. Kamu nggak pernah bersumpah. Nggak pernah bersumpah. Nggak boleh, saya nggak boleh bersumpah. Nah itu makanya karena kamu nggak pernah sumpah. Jadi demi dirinya sendiri di mana? Sedangkan terjemahannya dengan Tuhan. Baru lagi terjemahannya dengan diri sendiri. Kalau Kita tidak kalau gitu demi aku, itu kan ya memang dirinya sendiri demi aku. Iya di mana? Jadi ada. Itu Anda tafsirkan atau sesuai dengan terjemahan? teman-teman bisa mendengar suara Ya aku kan sudah ngomong tadi. Iya ditafsirkan. Malam ini kamu berusaha karena kamu sakit. nah sekarang benar Baca lagi. Baca lagi Al-Ma'arij 40. Ya sudah diterjemahkan ini sudah diterjemahkan dan sudah ditafsir katamu tadi. Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang, sesungguhnya kami benar-benar Maha Kuasa. Ini sudah diterjemahkan dan juga sudah ditafsir, berarti sudah fix, sudah tidak berubah lagi. Pertanyaannya, aku bersumpah dengan Tuhan, aku Allah, Tuhan ini siapa? Jangan ditafsir. begini Bang Faris Gimana? secara jujur nggak ada orang Islam yang percaya Al-Quran nggak ada Kayak gini, karena kita itu mungkin beda ya, masih beda sudut pandang, karena kamu menganggap diri kamu Aku bersumpah, jelas di sini aku bersumpah dengan Tuhan, bukan demi namaku, bukan. Aku bersumpah dengan Tuhan. Gimana? ini ayat ini sudah jelas, benar-benar jelas, sudah Iya jelas, betul. Jelas. Aku bersumpah dengan Tuhan, berarti aku Allah. Tuhan ini siapa namanya? Tuhannya Allah. Jelas ayatnya benar. iya benar. Siapa Tuhannya Allah siapa? Pokoknya Allah siapa ya? Kamu itu Nah itu kan dengan Tuhan kau dibilang. begitu ya saya pecat Aku bersumpah dengan Tuhan. karena dia ngajak Berarti ada Allah, ada Tuhan. jadi orang Arab Katanya aku Allah. Tuhan siapa? waktu saya baca Quran kamu cara membacanya itu nggak paham cara baca. Oke, kamu yang ada yang baca silakan Anda baca. Ada yang baca Itu silakan. kita fair, kita care ya. Iya, Dari hati aja. Anda baca. Anda baca. terjemahan, maka aku bersumpah dengan Tuhan tempat-tempat terbit dan terbenam, matahari, bulan, dan bintang-bintang. Sungguh, kami benar-benar Maha Kuasa. Tafsir singkat. Tafsir, pakai tafsir singkat, jangan pakai tafsir, nggak boleh ditafsir lagi. Sudah itu aja. Itu pakai tafsir. Itu pakai tafsir. Itu ditafsir. Jangan ditafsir. Kalau nggak ditafsir bunyinya maka aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang, sesungguhnya kami benar-benar Maha Kuasa. Jangan ditafsir lagi karena itu sudah tafsiran kata kamu. Tadi terjemahan adalah tafsiran. Jangan ditafsir lagi. Jangan pakai tafsirnya. Sekarang aku Allah, Tuhan ini siapa? Buat abang-abang ini pesan Tadi kau dengar sendiri tafsir singkatnya itu tafsir. Jangan ditafsir udah dibilang. tidak ada Yang salah orang Islam bilang percaya Al-Quran itu omong kosong
Kamu Kok saya salah? Iya. Salahnya di mana saya? cara baca kamu aja salah gitu. Saya artinya tahu dengan Oke, kamu bacakan. Oma yang bacakan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya cara baca kamu aja salah. Kalau Iya, pamannya kalau salah ya coba benarkan. Kalau saya salah, saya benarkan. saya kasih kamu kan ya tadi kan saya ngomong sama saya ya Oma Karya kan cuma satu. Iya, maksudnya Kalau saya bersumpah demi diri saya sendiri kamu Mana kata demi, di mana kata demi diri saya? Di mana? dulu Di mana kata demi sayanya? Demi diri saya di mana katanya? Di mana? kamu malah melintir Loh, berarti Anda yang menafsirkan. Anda yang menafsirkan aku bersumpah dengan Tuhan, menafsirkan dengan demi diri sendiri. Jangan ditafsirkan. Aku bersumpah dengan Tuhan, sudah. kamu itu dipermudah pengen tanya dipermudah salah membingungkan diri ya nggak kayak gitu jangan membingungkan diri Oke, jangan membingungkan. Aku sekali lagi, aku bersumpah dengan Tuhan. Jangan ditafsir ya. Aku Allah dengan bersumpah dengan Tuhan. Tuhannya ini siapa lagi? Ya, kenapa bang? ya Allah Dari mana bahwa itu Allah? Katanya di situ tulisnya Tuhan, bukan Allah. Nah kamu masuk nah supaya ini kan ada tempat masuk pemilik tempat terbit dan terbenam matahari bulan bintang sesungguhnya Iya, Tuhan. kuasa Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan, dan bintang. Tuhan yang mengatur. Aku Allah bersumpah dengan Tuhan yang mengatur. Berarti ada Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya. Siapa nama Tuhan ini yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya? kenapa umat Kristen itu ini kenapa umat Yang bingung kamu yang salah umat Kristen. Ya udah, kalau yang nggak bulat gimana? Asal jangan kau tafsirkan, silakan. nah ini jelas-jelas Allah jelas-jelas ya kamu bilang kayak gini Tuhan itu jelas yang sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa kalau di Islam kan maha kuasa benar-benar Allah Iya, kami. Kalau kami itu satu orang apa dua orang? Silakan naik ya. Kami itu lebih dari satu atau satu? Ya, seperti itu. Macet. Kami benar-benar maha kuasa. Nggak apa-apa, kau sudah sampai di situ. Makin keceplos kau. Kami itu satu atau dua? Kami itu satu atau lebih dari satu? Tunggal dari mana kami kau belajar? Ica, coba yang di bawah. Kami itu satu atau dua, sedangkan di atas aku. Kami itu lebih dari satu. Lebih dari satu, Saya Oma. itu satu. Oma, Mereka itu lebih dari banyak. Iya, tadi di atas aku berarti Allah satu, oke benar, ya. Terus kami kau bilang juga satu, belajar bahasa di mana kau, Oma? Macet. Macet ya, macet. Bentar lagi. Kami benar-benar maha kuasa di kami berapa? Allahnya ada berapa? Macet. Terima kasih. jangan ketawa lah aku tuh nggak pernah menghina kalian Nah, iya, sekarang kami ini berapa? Satu atau dua? Satu atau bisa dari satu? itu sudah jelas aku tuh jelas sama kalau kamu itu ada dua atau ada satu kok Kamu, Ica ada dua atau satu kok iya, itu namanya gini Oma. Kalau kamu itu orang kalau di Islam loh Oma, sorry ini kan pakai bahasa Indonesia sudah ditafsirkan. ini kamu
tanya Islam ya, kalau kamu tanya Islam, kalau umpamanya Ica itu ada satu, ya sudah satu. Iya, Kayak gitu. kamu, kalau kami, Ya Tuhan itu cuma satu lah, Tuhan iya Tuhan satu, tapi dia ngomongnya kami di sini, kami itu satu atau lebih dari satu. Oh, Takoyaki. di mana-mana. Makanan aja ya. Maka aku bersumpah dengan Tuhan pemilik tempat terbit dan terbenam matahari bulan bintang. Sesungguhnya kami maha kuasa. Kami itu satu, lebih dari satu atau satu. ono katanya. Ya Tuhan itu Iya, kami itu nggak bicara Tuhan, itu udah sampai kami. Kami itu satu atau lebih dari satu. Nih, Hah? Hah? Tuhan itu enggak. Kami, bukan Tuhan kami, kata kami ini. Anak mama mau belanja apa? Mau shopping apa sih? Kata kami ini sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Kata kami ini satu atau lebih dari satu. Gini aja, biar kamu lebih paham ya kita. Tanya aja ke AI gimana? Ya, Tanya-tanya. ya coba kamu tanya ke AI, kami itu maksudnya satu atau lebih dari satu, coba tanya. Kami artinya apa? Ya, dengerin ya. Ya, kami artinya apa? Lalu AI, kenapa di Al-Quran itu? Enggak, jangan kenapa di Al-Quran. Ketik aja halo AI, kami itu artinya apa? Kamu itu mau belajar Al-Quran, mau tanya Al-Quran. Sekarang kan kata kami. Tadi yang jadi masalah kata kami. Kata kami mau tanya-tanya di AI, kami itu maksudnya apa? Coba tanya. Kalau saya tanyakan ke AI mengenai kata Al-Quran, kenapa ada kata kamu di Al-Quran, kamu nggak mau? Nggak ada kata kamu di sini, kami bukan kamu. Kalau Iya, kamu salah ngomong. kan siapa? Salah ngomong. Masa Allah menunjukkan kamu berarti bener lah Allah itu punya Tuhan. Kamu katanya. Mau nanya kan? Saya berdoa untuk kamu. Kalau kamu Ya boleh. Tanya. mau nanya boleh. Ya tanya saya belum bisa ini menanda